Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching dengan alur tirta, dengan pembagian tugas, pengamat Bapak Kumaidi, sebagai coach Bu Yuni, dan sebagai coach saya sendiri Ibu Nur Latifah. Adapun permasalahan yang akan kami angkat yaitu tentang pembelajaran matematika terkait materi mencari luas dan keliling lingkaran yang mengalami kendala dalam pembelajaran. Sebelum coaching dilaksanakan, kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu, komunikasi antara pengamat dan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kum. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Yuni? Ya, selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, baik. Insya Allah besok pagi Bu Yuni mau praktek coaching ya dengan Bu Latifah. Tentunya sudah memiliki banyak persiapan ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu rencana dari Bu Yuni besok pagi itu seperti apa? Target yang akan dicapai? Ya, dalam kegiatan coaching nanti, target yang ingin saya capai yaitu yang pertama, menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, coaching mampu menentukan tujuan utama yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, coaching dapat menemukan solusi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat adalah mampu menentukan jangka waktu target pelaksanaan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bagus itu Bu Yuni ya. Artinya Bu Yuni punya prioritas utama ya dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi oleh si Koci ini sendiri ya. Kira-kira penguatan apa yang akan Bu Yuni berikan kepada si Koci dalam hal ini nanti Bu Latifah supaya Bu Latifah ini benar-benar merasa yakin akan ide-ide yang nanti keluar dari Bu Latifah sendiri itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, Bu. Iya, Pak. Untuk praktek coaching nanti ada beberapa bentuk penguatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama saya akan berusaha untuk hadir secara penuh atau present dan mendengarkan secara seksama terhadap permasalahan yang akan disampaikan, sehingga coach merasakan kehadiran saya dan merasakan kepedulian saya terhadap masalah yang dihadapi oleh si koci. Ya, Bu. Bagus itu, Bu. Bagus sekali perencanaan yang Bu Yuni yang akan dilakukan itu sudah sangat bagus sekali. Semoga pelaksanaan coaching besok pagi dapat berjalan dengan lancar, Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Nur. Ada apa ya? Kelihatannya penting banget. Bu Senggang, saya ingin sharing sebentar. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Iya, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu senggang saat ini. Anak-anak sedang pergi ke rumah nenek bersama ayahnya. Bagaimana, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Begini, Bu Yuni. Saya mempunyai permasalahan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, begitu. Mari kita bicarakan bersama ya, Bu.
Semoga permasalahan Ibu dalam pembelajaran dapat segera terselesaikan. Amin. Ya Bu Yuni, saya berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran di kelas yang saya hadapi, Bu. Iya, iya. Terus, masalahnya bagaimana, Bu? Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Yuni, saat pembelajaran matematika, materi lingkaran, ini ada beberapa anak yang kurang mampu dalam menghitung luas dan keliling lingkaran. Iya, iya, iya. Kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan anak ini kurang mampu dalam menghitung luas dan keliling lingkaran? Kalau saya perhatikan yang menyebabkan anak kurang mampu dalam menghitung luas dan keliling lingkaran ini karena sebagian anak ini masih belum mampu melakukan operasi hitung, perkalian, dan pembagian, serta belum hafal rumus luas dan keliling lingkaran, Bu. Oh, begitu. Terus pembelajaran yang Ibu lakukan ini seperti apa? Saya sudah berusaha setiap pagi bersama-sama menghafal perkalian dan pembagian sampai 10. Lalu saya juga memanfaatkan jari matika perkalian, Bu. Iya, iya. Untuk materi luas dan keliling saya mengajak anak-anak untuk praktek langsung membuat lingkaran, menemukan rumus keliling dan luas lingkaran menggunakan kertas manila. Setelah ketemu, lalu kami menghitung luas dan keliling sesuai dengan rumus yang telah ada. Iya, iya. Itu sudah bagus sebetulnya, Bu. Ya, saya juga mendukung apa yang Ibu lakukan. Apakah anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau saya perhatikan untuk menghafal perkalian bersama-sama ini ada beberapa anak yang merasa bosan, mungkin karena monoton ya Bu ya. Kalau praktek menemukan rumus keliling dan luas lingkaran, saya lihat tuh anak merasa antusias. Iya, iya, iya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan agar anak ini dapat cepat menghafal perkalian dan pembagian sampai dengan 10? Untuk anak supaya dapat menghafal perkalian sampai dengan 10 dan tidak merasa bosan ya Bu ya, saya akan coba dengan berbagai variasi kegiatan Bu. Mungkin menggunakan lagu, ataupun membagi anak menjadi beberapa kelompok, menghafal secara bergantian dengan bersautan, satu kelompok bertanya, kelompok lain menjawab, mungkin seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Itu sudah bagus, Bu. Jadi anak ini tidak merasa bosan dan semoga cepat hafal akan perkalian dan pembagian. Terus untuk operasi hitungnya bagaimana, Bu? Untuk operasi hitung, saya akan mencoba untuk sering memberi latihan soal tentang operasi bilangan ya Bu. Lalu ada sebagian anak yang sudah menguasai materi tersebut akan saya manfaatkan untuk menjadi tutor sebaya, membantu temannya untuk menerangkan caranya agar nanti anaknya terbantu dapat menguasai operasi hitung. Setiap mau pulang, nanti akan saya berikan kuis Bu, biar anak-anak ini semangat. Nah, yang betul nanti boleh pulang terlebih dahulu. Iya, iya, bagus itu, Bu. Jadi dengan adanya kuis tadi akan merangsang anak dan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi supaya cepat pulang, itu mungkin motivasinya. Bagus itu, Bu. Kemudian terkait dengan rumus lingkaran, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rumus lingkaran, saya akan mencoba membuat lagu Bu ya,
Karena anak-anak ini kan cenderung senang terhadap lagu. Mungkin dengan menghafal lagu nanti tentang rumus lingkaran, nanti anaknya akan hafal rumus lingkaran tersebut. Iya. Jadi anak ini tidak akan jenuh dan tidak merasa terbebani jika menghafalkan rumus dengan menggunakan lagu. Karena pada Iya. dasarnya anak seusia ini masih suka menghafal lagu. Jadi kalau lagunya bermanfaat seperti menggunakan rumus lingkaran ini jauh akan lebih efektif menurut saya. Kira-kira adakah cara yang lain lagi, Bu? Saya akan sering memberikan soal latihan ya Bu, dan memanfaatkan tutor sebaya seperti pada operasi hitung bilangan tadi. Anak-anak yang sudah menguasai cara menghitung luas dan keliling lingkaran akan membantu temannya. Saya juga akan mencoba menayangkan YouTube ya. Di YouTube kan sudah banyak sekali video tentang perhitungan mencari keliling dan luas lingkaran ya Bu. Iya. Itu jauh lebih bagus lagi, Bu. Terus, dari apa yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan berusaha menggunakan berbagai variasi kegiatan agar anak ini cepat hafal perkalian dan pembagian. Lalu nantinya dapat melakukan operasi hitung dengan benar. Untuk hafal rumus keliling dan lingkaran, saya akan menerapkan rumus itu dalam soal dan nanti anak dapat menghitung dengan benar. Ya melalui tutor sebaya Bu. Nah, rumus tersebut akan saya buatkan lagu agar anak-anak ini mudah menghafal. Dan akan saya dukung lagi dengan pemanfaatan LCD untuk pemutaran video agar anak-anak ini lebih tertarik dan mudah-mudahan nanti akan lebih paham dengan materi tersebut, Bu. Iya. Itu bagus sekali, Bu, rencana Ibu. Saya sangat setuju dengan langkah yang Ibu lakukan. Semoga akan jauh lebih baik lagi nantinya. Terima kasih, Bu. Saya merasa sedikit lega. Syukurlah, Bu, kalau sekarang Ibu sudah merasa lega. Lalu dari rencana tadi, kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kebetulan besok ada pembelajaran matematika ya Bu Yuni. Saya akan mempersiapkan pembelajaran tersebut dengan cara mengelompokkan siswa yang pintar untuk persiapan sebaya, lalu untuk menghafal perkalian dan pembagian, serta rumus lingkaran, saya akan membuat lagu dan akan menyiapkan RPP untuk langkah-langkah yang mendukung dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan tentunya saya menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, Bu. Iya. Itu sangat bagus ide yang Ibu sampaikan tadi. Saya yakin Ibu dapat menjalankannya dengan baik. Semangat ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan bimbingannya. Mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya lebih merasa lega, Bu Yuni. Iya. Sama-sama, Bu. Saya kira pembicaraan kali ini cukup sekian ya, Bu. Lain waktu kalau Ibu membutuhkan bantuan saya, silahkan Ibu bisa menghubungi saya. Saya akan dengan senang hati membantu Ibu. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya juga kebetulan ada kepentingan ini, Bu Yuni, mau mengantar anak ke madrasah. Terima kasih ya, Bu Yuni ya. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek coaching antara Bu Yuni dan Bu Latifah telah selesai. Ada beberapa hal yang
akan saya refleksikan sebagai pengamat untuk menyampaikan pendapat saya tentang praktek coaching yang telah dilakukan tadi. Yang pertama adalah praktek coaching sudah menggunakan alur Tirta, di mana tadi sudah muncul tentang tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa komunikasi, baik coach maupun coach telah baik dan lancar. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah gestur atau bahasa tubuh yang telah dilakukan telah menunjukkan kehadiran penuh. Berikutnya yang keempat adalah coach telah mempraktekkan atau mengembangkan coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee tidak kebingungan dalam menjawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah coach telah membimbing coachee dalam menemukan solusinya. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bu Yuni sebagai coach. Kira-kira ini Bu ya, setelah praktek coaching ini dilaksanakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, Bu? Ya, Pak, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan tentang kompetensi yaitu komunikasi yang efektif yang dapat mendukung lancarnya pelaksanaan coaching terkait memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat lebih membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan bahkan sampai dengan solusi yang terbaik dari permasalahannya tadi. Ya Bu, ya. Sukses ya Bu ya. Semoga ke depan Ibu dapat mengembangkan lebih banyak lagi tentang praktek-praktek coaching sehingga bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama dua teman saya CGP akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual tentang coaching dengan model Tirta. Pada kesempatan kali ini bertindak sebagai coach yaitu Ibu Nur Latifah. Sebagai coachee adalah saya sendiri, Kumaidi, dan sebagai pengamat adalah Ibu Yuni. Sebelum kita masuk ke praktek coaching, saya akan menyampaikan permasalahan yang akan dihadapi. Pak Kumaidi merupakan guru kelas yang mengajar di kelas 5. Akhir-akhir ini saat melakukan pembelajaran di kelas, terlihat anak-anak yang diajar kurang begitu antusias dalam menyerap materi yang diajarkan. Sehingga ketika dilaksanakan tes sumatif pada akhir pembelajaran, nilai anak-anaknya banyak yang kurang mencapai KKM. Pak Kumaidi menemui Bu Nur Latifah dan meminta saran sekaligus berbagi pengalaman dengan kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Ibu nanti akan melaksanakan praktek coaching terhadap Pak Kumaidi ya. Target apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching tersebut? Dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan, saya memiliki target. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Kumaidi, Bu. Yang kedua, saya ingin supaya coachee ini, Pak Kumaidi ini mampu menentukan tujuan utama yang ingin dicapainya dalam coaching tersebut. Yang ketiga,
Saya ingin supaya Pak Kumaidi nanti dapat menemukan solusi yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah yang beliau hadapi. Terus yang keempat, saya dapat menentukan jangka waktu target pelaksanaan dari solusi yang telah ditemukan untuk menghadapi permasalahannya, Bu. Iya, itu bagus Bu Nur. Terus penguatan apa yang akan Ibu berikan kepada Koci? Ada beberapa penguatan yang akan saya lakukan kepada Koci. Tentunya yang pertama saya berusaha